Shalom saudaraku, pada hari Minggu ini sebetulnya kita maunya sudah mulai beribadah di gedung gereja. Saya sudah mengusulkan kepada majelis bahwa kita akan dibagi 4 sesi, mulai jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 5. Dengan maksud supaya sebagian besar kita bisa beribadah di gereja, karena ada batasan jumlah, yakni maksimal 25 orang. Namun karena ada pemberitahuan wilayah kita masih rawan sebaran COVID-19, maka kita belum diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Oleh karena itu kita kembali mendengarkan firman Tuhan, beribadah di rumah, di keluarga demi keluarga kita. Mari sekarang kita membaca firman Tuhan dari Mika 7 ayat 18 sampai 20 yang begini bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah yang seperti engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan kesalahan, dan menghapuskan pelanggaran dari sisa-sisa milik pusakanya? Ia tidak menahan murkanya untuk seterusnya, melainkan ia berkenan kepada kasih setia. Ia akan mengasihi kita kembali, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke kedalaman laut. Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman dahulu. Saudaraku, demikian pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, perenungan kita hari ini saya beri judul Ambil Bagian Dalam Keprihatinannya. Saya ulangi, ambil bagian dalam keprihatinannya. Saudaraku, ayat minggu kita hari ini berbunyi, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hal ini diperkatakan oleh Tuhan Yesus di rumah Zakius, si pemungut cukai yang kaya itu. Kalimat tersebut diperkatakan oleh Tuhan untuk menanggapi kegelisahan orang-orang yang melihatnya sebagai guru yang terhormat, kok mau-maunya menumpang di rumah Zakius yang mereka sebut sebagai orang berdosa. Bagi orang yang merasa baik-baik, orang seperti Zakius adalah orang yang harus dikucilkan, dijauhi, dan tidak boleh orang terhormat seperti waktu itu guru Yesus mampir ke rumahnya. Namun bagi Tuhan Yesus, orang seperti Zakius itu adalah sasaran pelayanannya. Mengapa? Karena ia hadir untuk menyatakan keprihatinan Bapa kepada manusia yang berdosa. Bapa surgawi kita adalah Bapa yang maha prihatin pada keadaan manusia. Dari Nabi Mika kita mendengar tentang Bapa yang maha pengampun, memaafkan pelanggaran-pelanggaran umat miliknya sendiri. Seberapa besar dosa dan pelanggaran yang umatnya perbuat, kita perlu tahu hal itu agar kita tahu menghitung dan mengira-ira seberapa besar pengampunan yang ia berikan kepada umatnya. Saya bacakan berikut dosa-dosa dan kesalahan umat Tuhan menurut pengamatan Nabi Mika. Akan lebih jelas kalau kita baca dalam Alkitab berbahasa Indonesia sehari-hari, pasal 7 ayat 2, 3, dan 6. Saya bacakan demikian. Orang jujur sudah lenyap dari negeri, orang yang setia kepada Allah tidak ditemukan lagi. Setiap orang menunggu kesempatan untuk membunuh. Masing-masing memasang perangkap terhadap sesamanya. Semuanya mahir dalam berbuat jahat. Pejabat dan hakim minta uang suap, dan pemuka masyarakat memaksakan kemauannya. Begitulah mereka bersekongkol bersama-sama. Ayat 6. Sebab pada masa seperti ini, anggota keluarga saling bermusuhan, anak laki-laki menghina ayahnya,
anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan bertengkar dengan ibu mertuanya. Saudaraku, demikian kondisi umat Tuhan pada zaman Nabi Mika. Kekacauan yang terjadi pada masa itu dilihat oleh Nabi Mika sebagai bentuk pembiaran Tuhan terhadap umatnya yang berdosa. Namun toh Mika melihat harapan besar bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang seperti gembala yang baik. Karena itu Nabi Mika berdoa pada ayat yang ke-14 dan 15. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu, umat pilihan-Mu. Mereka tinggal terpencil di hutan rimba, di tengah tanah yang subur. Biarlah mereka mendapat makanan di padang rumput Basan dan di Gilead seperti di zaman dahulu. Buatlah keajaiban untuk kami ya Tuhan, seperti yang Kau lakukan dahulu ketika Engkau membawa kami keluar dari Mesir. Di penghujung doanya, Mika keluar pengakuan imannya. Siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan kesalahan, dan menghapuskan pelanggaran dari sisa-sisa milik pusakanya? Ia tidak menahan murkanya untuk seterusnya, melainkan ia berkenan kepada kasih setia. Saudaraku, situasi krisis yang kita alami hari-hari ini akibat COVID-19, banyak yang meyakini sebagai bentuk pembiaran Tuhan terhadap manusia yang berkanjang dalam kesalahan dan dosa. Baik dosa-dosa seperti yang dilakukan umat Tuhan ketika di zaman Nabi Mika, yakni kejahatan yang dilakukannya antar sesama manusia, maupun dosa-dosa karena manusia mengabaikan firman Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan ketika awal penciptaan. Salah satu tugas manusia pada awal penciptaan, yakni memelihara atau mengurusi akan ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menyebutnya berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 28. Yang dalam Alkitab berbahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan mengurusi. Saya singgung firman Tuhan ini secara khusus hari ini, saudaraku, karena kita diingatkan oleh Departemen Pelayanan dan Pemberdayaan GKPB untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan subtema keanekaragaman hayati. Saudaraku, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kalau kita abai akan mengurusi bumi dan segala ciptaan yang ada di atasnya adalah satu dosa. Saya dan saudara pun tidak merasa bersalah, apalagi berdosa kalau tidak ambil bagian dalam merawat bumi. Karena kita ini merasa bahwa kesalahan dan dosa itu adalah kalau kita melakukan pencurian, pembunuhan, perselingkuhan. Tetapi kalau kita abai terhadap firman Tuhan yang seperti itu, kita tidak merasa bersalah. Kita tidak merasa bersalah kalau tidak perhatian kepada lingkungan. Kita tidak merasa bersalah kalau tidak ambil bagian dalam mencoba untuk bercocok tanam. Banyak kita yang merasa bahwa bercocok tanam itu atau memperhatikan lingkungan itu hanyalah hobi. Kalau tidak hobi maka tidak perlu. Sebagai hobi itu tidak kewajiban. Padahal saudaraku, ketika kita sama sekali tidak peduli lingkungan dan tidak berbuat apa-apa untuk lingkungan hidup kita, maka kita sebetulnya telah berdosa. Mari kita cek kebenarannya. Yakobus 4 ayat 17. Orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya tetapi tidak melakukannya, ia
berdosa atau orang itu berdosa. Kalau saudara mengamini firman tersebut, maka kalau dikalkulasi, dosa terbesar dan terbanyak yang manusia lakukan bukan pembunuhan, bukan perselingkuhan, bukan pelacuran. Memang itu juga banyak dan besar jumlahnya. Tetapi percayalah, masih lebih banyak jumlah orang-orang berdosa karena mereka tahu berbuat yang baik namun tidak melakukannya. Saudara tahu bercocok tanam itu baik karena itu berarti bekerja sama dengan Tuhan. Bahkan dalam hal tertentu mewakili Tuhan di bumi ini, memelihara kelangsungan hidup manusia. Tetapi banyak kita yang telah meninggalkan kebaikan itu. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan tak kenal lagi apa itu bersawah, apa itu berkebun. Dan kita merasa semua itu tidak masalah. Salah satu sebab timbulnya masalah kesehatan zaman sekarang adalah karena orang tidak tahu mana makanan yang dapat menyehatkan dan mana yang mengakibatkan sakit penyakit. Mengapa orang tidak tahu? Ya karena mereka tidak mau belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Mengapa tidak belajar tumbuh-tumbuhan? Ya karena tidak mau bercocok tanam. Beberapa ahli medis menjelaskan orang yang paling rentan sakit dan meninggal oleh COVID-19 adalah mereka yang imunitas tubuhnya lemah. Dan dari manakah imunitas kita dapati? Pertama-tama adalah dari nutrisi hidup, yakni sayur dan buah-buahan segar. Kita dengar hal itu sebagai satu kebaikan. Tetapi siapakah yang oleh karenanya bergegas mengambil bagian dalam karya Tuhan di bumi ini untuk menumbuhkan tanam-tanaman, sayur-mayur, dan buah-buahan? Nampaknya lebih banyak yang akan kembali kepada kesibukan yang berjarak dengan kebun dan sawah. Namun lihatlah, COVID-19 telah memaksa sebagian orang untuk bertindak, yakni bercocok tanam. Di mana-mana ada orang yang mencoba kembali bercocok tanam. Waktu saya ke toko pertanian, saya dapati ada bagian tertentu seperti pupuk dan bibit laris. Karena banyak orang yang mungkin saat ini terpaksa bercocok tanam. Saudaraku, kalau dihitung-hitung, dosa manusia begitu banyak dan berat sekali. Terutama karena kita abai tugas mengurusi bumi ini. Karena kita abai mengurusi bumi ini, kita tidak kenal bahwa sarana penyehat dan penyembuh kita. Saya katakan sarananya, sebab di atas semuanya adalah kuasa Tuhan. Sarananya adalah sayur dan buah-buahan segar. Tidak ada obat atau susu dibuat dari bubuk timah atau baja. Tidak ada infus dibuat dari bensin atau oli. Semua dari unsur-unsur yang terdapat dalam alam ini, yakni tumbuh-tumbuhan dan ternak. Maka ketika kita tidak mau ambil bagian dalam pemeliharaan sarana pemelihara dan penyembuh kehidupan kita, berdosalah kita. Dan upah dosa itu adalah maut atau kematian. Saudara, Tuhan itu prihatin pada kita yang akan binasa karena kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Termasuk karena kita abai firman-Nya terkait dengan karyanya memelihara manusia dan ciptaannya di bumi ini melalui bercocok tanam dan merawat lingkungan. Karena Dia prihatin, maka Ia menunjukkan kepada kita kasih dan pengampunannya. Ia mencari saya dan mencari saudara agar kembali ke jalan yang benar.
yang mencari saya dan mencari saudara untuk mau ambil bagian dalam keprihatinannya terhadap dunia ini. Salah satunya adalah memperhatikan firman Tuhan yang mengatakan urusi bumi ini. Dan mengurusi bumi ini berarti kita mengurusi kehidupan kita. Saudaraku, bila hari ini saudara mendengar, dia menyadarkan saudara akan kehidupan kita yang sering abai dalam melakukan firman Tuhan, maka sekarang saudaraku, terimalah belas kasihan Tuhan dan pengampunannya atas hidup saudara. Dan mari serentak dengan itu kita ayunkan langkah kita untuk menuju lingkungan kita dan lakukan apa yang bisa kita perbuat untuk ambil bagian dalam apa yang menjadi keprihatinan Tuhan terhadap kehidupan kita di bumi ini. Saudaraku, melengkapi perenungan kita hari ini, kami persembahkan sebuah lagu yang berjudul Tak Terukur Kasih-Mu, Yesus.
Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.